Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Sekarang kita lanjutkan sajalah Pak Imma Ya'tiana ya, karena ini terlalu mengulang panjang juga. Pokoknya turun, maksudnya nenek moyang kita turun ke bumi itu semuanya. Ada yang berbeda-beda. Tapi yang jelas maksudnya keluar dari tempat yang mestinya senang, akhirnya memang itu hanya proses. Akhirnya apa dulu yang di ayat lain ada diterangkan itu. Kalau kamu nanti melanggar, berarti kamu mesti mencari pakaian, mesti mencari makan, minum, terus mencari tempat teduh. Itu makanya membuat rumah kita. Jadi itu maka saya katakan dulu kalau sekiranya nenek moyang kita dulu tidak melanggar, kan berarti kita sudah senang-senang. Jadi kata teman, Ba'atu isi bumi, itu pandai Tuhan Allah selain. Jadi konsepnya Tuhan Allah itu. Baca awak dapat sana ya telah diingatkan oleh Allah, kalau kamu langgar wahai Adam, kamu nanti akan menerima kan itu makanya bekerja keras mencari daun kan sekurang penutup. Nah, diambillah untuk menutup. Itu makanya cuma sekarang penutup ini kan pakaian ini kan terpaksa mencari kain terpaksa dicuci. Itu makanya mungkin orang menganggap dunia penderitaan jadinya. Ya, makan begitu pula. Saya lihat di Jakarta ini pagi-pagi, biarpun di Padang sama, kota-kota maupun kota di kampung begitu, pagi lah buat tabangan orang selalu sibuk. Itu untuk mencari kebutuhan hidup karena sudah hidup. Ini warisan yang diterima. Terus ada tempat tinggal, itu makanya dibangun rumah-rumah. Karena membangun rumah pun tanah terbatas, inginnya kumpul-kumpul juga. Itu maka dibuat rusunawa, dibuat seperti apartemen. Macam di Cina itu lebih banyak lagi apartemennya. Jadi nanti nampak pokoknya siap fasilitas itu karena mewarisi, karena nenek moyang kita melanggar dulu. Jadi kalau andai kata nggak dilanggarnya, kita sudah senang-senang. Bagaimana bisa senangnya? Nggak tahu lah, pokoknya senang. Sudah dikatakan Allah, kalau kamu langgar, maka kamu akan menerima risiko seperti ini. Terpaksa melamar, terpaksa sekolah, dapat bed. Terpaksa oleh pensiun kalau ada sebagian. Nah, sekarang ini berikut. Coba kita baca ini. Coba ini aja dibaca sama-sama. Sambungannya kan pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bacaannya? Coba kalau pakai nyanyi pun boleh, silakan. Pakai irama biasa-biasa pun boleh. Awak kan itu panjang, saya dipersoalkan irama panjang. Coba. Fa imma. Terus? Fa imma ya'tiyannakum. Ya makanya di merdukan suara itu ya namanya kan pernah saya baca, kenapa dengan senandung atau dirasa merdu? Karena ada kejiwaan. Coba nyanyi itu kan pakai pakai irama dia. Jadi fa imma ya'tiyannakum. Jadi
Pernah saya baca di mana, nggak lupa saya itu ya, waktu kenapa merdu di Yunani itu begitu juga. Jadi maka kalau hadis Nabi Muhammad mengatakan gitu juga itu, baguskan suara kamu. Jadi diusahakan, maka kalau Syekh Ali Jaber mengatakan ada caranya membuat suara itu supaya bagus. Nah, saya dengar dia mengatakan itu, tapi entah bagaimana caranya, mungkin ada teori-teori itu ya dari vokal sama orang penyanyi. Jadi fa'imma, maka diingatkan kepada nenek moyang kita dan seluruhnya yang maka manakala. Fa'imma ini tafsiliyah namanya, itu penjelasan. Manakala fa'imma ya tianna, ya tianna. Kalau imma kita belum belajar tata bahasanya itu. Imma yang ada yang kita pelajari adalah amma. Ini imma ya. Ini ya tia. Ini dulu. Kalau ya tia saja, ya tia seperti ini, bentuk katanya isimkah, fiilkah, hurufkah? Fiil mudhari. Fiil ya. Fiil mudhari. Apa fiil madinya nih? Kalau ya tia. Ataya. Iya, ataya. Tapi biasanya dibaca ataya atau biasanya dibaca ata. Ada rumah-rumah gambar ya di belakang, tapi dibaca ata. Kalau nanti dijadikan ya ini jadi alif ya. Nah, kemudian nunnya ini nun apa namanya? Belum juga belajar ya. Bukan. Kalau nun lil wikayah itu kalau digandengkan dengan ya dia, misalnya kan wansurni ya, itu baru ini enggak. Ini adalah nun taukid juga, nun penegas. Tapi kita kan belajar dulu taukid maknawi, taukid labzi. Kalau ini taukid juga dipakai, taukid yang dimasukkan ke fiil mudhari. Karena ada seperti berdoa itu yang diajarkan kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, terus apa? Ya itu. Kan ada nunnya itu, taukid juga itu. Lanakunanna. Yang lanakunu aslinya lanakunu sebenarnya. Tadi dia baris di atas karena ada nun taukid. Jadi lanakunanna. Ini penegas juga. Jadi maka kan sudah turun ke bumi, kulnah bitu minha jami'a, fa imma, manakala nanti ya tiannakum, datang sungguh ada. Ini sungguh artinya. Manakala sungguh, jadi penegas fi'il mudhari itu ada dipakai nun taukid. Nun taukid ini pun nanti ada dijelaskan, ada nun taukid berat, ada nun taukid ringan. Itu nanti ada sakilah, ada khafifah namanya. Ya. Jadi itu nantilah, yang jelas ini ada taukidnya. Coba apa terjemahnya Ibu Sabrina, dibuatnya ini saja yang Pak Imma ya'tiyannakum. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk, benar-benar itu didahulukannya itu, ini dia. Iya, yang benar-benar itu ini penegas. Sungguh. Kalau datang ya'ti. Itu maka begitu dibuatnya. Kemudian Pak Imma manakala benar-benar didahulukan itu susunan bahasa Indonesia. Kalau sini enggak, manakala datang sungguh-sungguh kepada kamu. Jadi maksudnya ditegaskan supaya kita anak Adam, termasuk Bani Adam, anak cucunya, ingat kepada itu. Itu yang kita usahakan ya, ya'tiyannakum. Jadi Pak Inna yang jadi nun ini namanya nun taukid ya, nun penegas. Mana fa'il? Mana fa'il? Coba cari-cari. Coba diterka-terka saja dulu. Mana fa'il dari ya'ti itu? Ayo. Coba ini ada dua nih. Biar saya bantu apanya menjelaskan. Ini setali nih bacanya, Pak imma ya'tiyannakum minni hudan. Mana fa'il dari ya'ti?
Ayo berpacu sudah hari raya kok. Maaf Pak Bet. Cari. Ya sampai ke sini. Coba sampai sini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Ini sampai sini saja. Mana coba cari mana fa'ilnya? Ana. Ah? Ana. Mana nah? Ini. Tapi minni. Iya, sampai kemarin. Mana fa'il dari ya'ti kan fi'il mudhari? Ya. Mana fa'ilnya? Udah. Nah, ya, betul. Jadi fa'ilnya adalah hudan ini ya. Iya. Nah, dia hudan. Makanya kita bingung kadang-kadang. Tapi fa'il itu kan mesti marfu atau baris depan. Jadi hudan ini tetap seperti ini sampai kiamat. Nggak ada hudan, nggak ada hudin, nggak ada hudun. Dalam bentuk ini terus huda. Jadi fa'il dari ya'tiya itu adalah huda. Ini ya. Ini kan penegas nun. Jadi maka manakala datang sungguh atau sungguh-sungguh, manakala datang. Kalau kum jadi apa dia fungsinya? Kum jabatannya. Maf'ul. Kalau bentuknya bentuk apa kum? Kalau bentuk Domir. Domir. Muttasil. Ya, muttasil bersambung. Marfu apa mansub ini? Marfu. Ya. Karena apa marfu? Tapi dia maf'ul. Iya, marfu. Mansub. Kalau marfu dari kum apa? Ayo, pacu. Antum. Apa? Iya. Kalau marfu'nya antum. Oh iya, antum. Jadi kalau yang marfu'nya itu kan huwa huma hum. Ya huma hunna. Itu marfu semua. Tapi kalau nanti sudah hu huma hum. Ha huma hunna. Terus ka kuma kum. Ki kuma kunna. Ya, itu bisa mansub, bisa maksur ya, bisa dikasrahkan. Jadi ini mansub. Jadi itu makanya mana kemudian kalau kamu nanti sudah turun, diingatkan, dipesankan ini. Kalau kamu sudah nanti di bumi, maksudnya di tempat yang seperti ini, tempat kita ini, cuma orang ditanya-tanya orang, enggak apa bet? Waktu dulu apa di surga yang akan dihuni besok, apa enggak? Jangan sampai itu panjang lah, Wak. Mungkin dia ada tempat, pokoknya tempat yang senang, yang enggak susah-susah. Enggak perlu Wak mencari-cari mencari-cari rumah, enggak perlu cari-cari makan, pokoknya senang sebenarnya. Itu nenek moyang tuh. Nikmatilah Adam sama Hawa, bersenang-senanglah kamu berdua di sini. Jangan didekati pohon ini. Rupanya nggak kuat juga pendirian nenek moyang kita. Akhirnya itu maka dikatakan orang kita sudah menerima dosa katanya kan. Jadi sebenarnya ya walaupun kita dapat seperti ini, makanya tergantung apakah kita senang di hidup di dunia ini atau tidak. Kira-kira Pak Bet, misalnya awak tinggal Jawa atau Rumbio atau Jawa pelepah-pelepah kayu, baju gitu loh. Lah senang apa enggak? Susah tuh. Enggak sebenarnya senang-senang enggaknya itu memang tergantung lewat ada makan ubi, ada macam-macam. Cuma di awakku kan perasaan sianulah baitu kan begitu panjang tuh. Kecil orang di kota dan senang saya orang desa segalanya segar. Ditanya orang desa nama dan senang gitu. Senang Jakarta. Orang Jakarta. Dicoba Jakarta ku tiap menggari tiap payah ya. Jadi nama dan senang ku sebenarnya. Senang ke mengaji. Nah, nan senang itu memang tergantung. Jadi itu makanya balik ceritanya yang ditulis Buya Hamka itu. Jadi kumpul-kumpulannya sebahagian ya itu kan
Lai pernah membeli apa yang ditulisnya tasawuf modern tuh. Lain. Kata orang yang tidak punya anak, apa katanya? Orang beranak Dia lah pernah yang punya berbagi. anak. Kalau ada anak saya betapa bahagianya. Kalau orang yang miskin, kalau dapat ada berkecukupan senang. Kalau orang sakit, kalau sehat. Kalau orang negerinya perang, Bagaimana yang damai? kalau damai. Tapi akhirnya nanti kalau sudah bertemu anak, sudah ada uang, sudah ada segala, nanti sanang pun nak lebih sobok dong. Hilang loh ya. Jadi itu makanya bingung. Akhirnya Buya Hamka menulis yang sebenarnya senang itu adalah orang yang menjadi hamba Allah. Ada syairnya itu, saya sudah lupa dulu. Ala tatakiyas sa'adis sa'idu ya, pokoknya lupa saya. Yang bahagia itu adalah orang yang taat kepada Allah. Tapi dicubu-cubu. Ya, tapi memang orang yang taat kepada Allah senang. Tapi kan mencapai untuk taat itu yang kadang-kadang masih dapat bau-baunya baru. Aroma-aromanya. Dapat bednya Pak Tommy. Aroma-aroma itu. Alun sawana. Di langit. Masih di langit. Aromanya bau. Jadi itu dia. Jadi kalau gitu ini failnya ya. Kalau mini ini apa uraiannya ini? Min tambah iya. Ya, Min min tambah. ditambah ya. Ya ini siapa ini? Ya-nya. Anak. Anaknya siapa? Kemudian Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maksudnya yang mempunyai kekuasaan, yang punya nikmat, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada serupa apapun. Jadi itu maka dia mengatakan, maka manakala atau didahulukan sungguhnya boleh, tapi di sini sungguhnya di belakang ya. Maka manakala datang sungguh ya, ingat ya, datang kepada kamu, ingat ini pula didahulukan ini. Yang datangnya itu bukan sembarangan dari aku, kata Allah. Baru disebutkan yang datangnya itu adalah hudan. Inilah yang jadi apa tadi, yang jadi ikon, yang jadi pemikiran kita, hudan. Itu yang maka dibahas. Kami ditanya Pak Bet, karena mungkin saya melewati kapal feri di tengah laut, Pangana. Jadi kalau di tengah laut pikiran orang kan, itu kalau feri ini masih ada apa sih ini, kalau berlayar yang jauh-jauh itu, kalau di tepi-tepi pantai kan enggak begitu takut orang. Yang takut orang kan di lautan samudera yang jauh itu. Begitu dipukul ombak, itu banyak ayatnya itu. Jangan kamu seperti orang yang dilanda oleh ombak di tengah lautan. Teringatlah, ikhlaslah jiwa, teringatlah kepada Allah. Jadi waktu itu saya tanya, itu kan kenapa enggak yang di udara dalam Al-Quran? Kenapa enggak ada? Oh, dijawab karena memang pesawat belum ada waktu itu. Jadi yang kalau begitu setiap ada penemuan baru mau ditulis lagi dalam Al-Quran. Jadi yang isinya adalah esensi. Esensinya adalah di saat orang kritis dimanapun, itu baru sangat teringat orang pada Allah. Nah, jadi apa yang isinya? Isinya jangan teringat kepada Tuhan waktu dalam sudah kritis, nggak ada maksud, nggak ada manfaatnya. Jadi teringat kepada Tuhan itu, teringat kepada Allah adalah waktu susah dan senang. Jadi inilah maksud pedoman itu. Jadi kalau datang nanti kuberikan kamu pedoman, pedomannya ya memang didalami apa sih yang terdapat dalam pedoman. Itulah pedomannya. Ingat itu ya. Kalau itu pedoman, kalau sudah kamu ikuti pedoman yang kuberikan dalam Al-Quran itu, ini panjang ceritanya kok. Kalau pedoman dalam Al-Quran, ada yang membaca, ya, tapi itulah yang sebutkan, membacanya itu tidak sampai membaca mengerti, cuma membaca, ya pahalanya sekian gitu aja. Kan masih bertingkat-tingkat. Kalau bagi orang mengerti sudah didalami, itu yang saya tanya Pak Bet. Coba jawab Pak Bet. Nah, sebenarnya bukan melatih untuk menangkap maksud Al-Quran.
Jadi kenapa tidak ada disebutkan pesawat? Nah, kalau naik pesawat kan cemas juga orang. Jadi isinya yang cemas itu sebenarnya. Ya, jadi yang paling cemas nanti adalah kapan? Sakratul maut. Itu waktu sakaratul maut. Jadi ini ya, jadi baru di sini diterangkan kumnya ini. Ini yang untuk kita ini. Manakala datang sungguh-sungguh nanti kepada kamunya ini diterangkan oleh Nawawi Al-Bantani. Ini ya Pak Nawawi. Siapa maksudnya kum itu? Coba apa bacanya nih? Ya kan huruf kata seru. Ini kata seru ini mudhaf mudhafun ilaih. Bagaimana membaca ini? Coba. Ya zurriyah. Zuriyati Adam. Ini kita sudah belajar huruf nida belum? Huruf nida. Sudah. Kalau yang diseru, kalau yang diseru itu apa bentuk majmu' atau mudhafun ilaih, bagaimana sih mudhaf barisnya? Seperti Atas. Rasulullah kan dua itu. Atas. Terus coba baca ini. Ya. Ya zuriyata. Itu. Jadi ini dibaca ta. Ya, dibaca ta ini. Jangan dibaca ti. Ya, dibaca ta. Seperti ini. Lalu ini nanti kalau ingat apa bacanya? Ya zurriyata Adamu. Jelas sudah rayoko beli lama kue habis. Adama. Aturannya adami tapi ini karena ganti baris bawahnya ke atas. Kan gitu. Aturannya kan kalau biasa-biasa misalnya Rasulullah kalau dipanggil pakai ya nida ya Rasulullahi. Tapi ini ya zurriyata Adama kan gitu ya. Jadi pengertiannya ya zurriyata Adama ini ditafsirkan kumnya itu. Jadi selain daripada Adam itu aturannya kan begini Pak Imaya Tiana Adam Hawa Habil Kabil dan sebagainya. Tapi ini kumnya inilah yang menjadi apa? Yang menjadi penafsiran dari kum. Inilah untuk kita. Ya, ini untuk kita ini. Coba kalau ini kan yang mana ini kan masuk kita ini. Ya, Kita ini kan kita kan zuriyahnya Adam. Zuriyah Adam ini kalau kelompok besarnya itulah bisa juga Bani Adam. Pecahan Bani Adam itu ya itu yang ada Bani Israel, ada Bani Indonesia, Bani Indonesia ya juga. Kalau Indonesia tahu bahwa Bapak Ibu-ibu apa Indonesia? Indo dengan nation. Kalau nation apa? Bahasa Inggris ya? Bangsa. Kalau Indo? Pulau nah. Pulau. Indo itu bangsa. Kalau nation bangsa, Indo Campuran. Campuran. Kita kan campuran ini. Bangsa campuran. Iya. Makanya apa ini sudah paling enak kita ini. Sudah segala-galanya. Kalau Basamba itu lama santannya ada, ladunya ada. Kalau diurut-urut, kalau kami kalau menurut ceritanya, kalau kami cerita dari Batak begitu juga. Ada yang mengatakan dari daerah Thailand itu pun belakang juga. Itu ada yang mengatakan India belakang. Yang jelas dulu kita karena Pak Tommy belajar berasal dari India belakang. Jadi memang semuanya dari Adam, tapi namanya sudah lama-lama sudah pecah-pecah, sudah nggak nampak apanya lagi.
asli apanya. Ada yang hidung pesek, ada yang agak mancung-mancung, ada yang biasa-biasa. Ada yang putih, ada coklat, macam-macam. Jadi itu maka disebut ini, hai zuriyah Adam, manakala nanti datang daripadaku pedoman. Pedoman ini apa? Itu yang kalau Rasulullah mengatakan kan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan taraktu, kan fi'il madhi itu. Coba didengarkan bahasa Arabnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu. Tu itu jadi apa itu? Jadi fa'il. Jadi Fa'il dari taraka ya. Fa'il dari taraka. Jadi taraktu fikum. Fikum apa itu fikum? Jar majrur. Jar majrur. Kita kan belum belajar hearing, belum simak. Ya, simak itu didengar. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi itu makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu pun begitu pula dibaca. Aku tinggalkan kepada kamu dua warisan amrain. Yaitu adalah Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Itu. Jadi ini dia. Dicoba-cobalah, enggak misalnya berandai-andai kita. Kalau enggak diturutlah, misalnya pedoman yang diturunkan Allah. Lalu bagaimana ya? Ya, begitulah. Kalau enggak diikuti, terjadilah namanya pedoman. Kalau enggak menurut pedoman, biasanya bagaimana bekerja atau dalam perjalanan? Maru-aru. Maru-aru. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Sia-sia itu makanya sama-sama kita ya. Ngapain kita di dunia ini sebenarnya? Ganti lagi anak cucu. Ngapain lah ini ya? Ada yang menjawab waktu saya terceramah. Coba kalau enggak menurut Al-Quran, aku bilang enggak menurut yang diturunkan Allah. Ya tentu apa adanya. Macam mana orang begitu atau menurut keadaan. Oh ini perlu ini buat ini, perlu ini buat ini. Kalau bisa ada ini buat ini. Gitu-gitu aja. Habis. Itu makanya ini yang kita pelajari untuk mempelajari ini, hudan ini, dia di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Untuk belajar bahasa Arab itu ada ilmunya. Itu makanya ini hudan. Cuma di sini Pak Nawawi almarhum membuat keterangan apa hudan di sini. Berarti di sini apa bacaannya ini kira-kira dibuat ini? Kan ini Pak imma ya'tiannakum ya zurriyata adama minni hudan. Maka ini dibaca Zalulatan. Dibaca ini zalulatan. Maka niru ini dia sebenarnya hudan, tapi dia zalulah ini pengertiannya adalah bukan. Ini saya yang salah. Iya, kehinaan. Jadi ini salah memang dal tadi itu betul tuh. Aslinya dal itu. Saya pikir apa? Ya, dal itu. Iya, dihilangkan apanya? Dihilangkan titiknya. mana pula begini sebentar. Di apakan ya? Dihilangkan titiknya. Tapi kok zalnya yang hilang jadinya. Ini. Apa itu? Dilalah. Masternya. Dilalah, ya. Jadi ini dipakai sebenarnya kalau ini jadi apa fungsinya tadi? Jadi fa'il. Tapi dia memang seperti ini tulisannya terus. Lalu ini apa bacanya? Dilalatun, dilalatan. Ya, dilalatun. Ini dilalatun jadinya bacaannya. Di sini baru nampak.
Oh, enggak mau. Sebentar. Digeser sedikit. Gitu. Dilalah itu berbentuk banyak dari dalil. Kalau dalil kan bentuk satu. Kalau dua dalil apa? Dilalani. Dalilun. Kalau dua dalilun. Kalau dua dalil? Coba. Dalilun satu. Kalau dua dalilnya? Dalilatani. Bukan. Dalilun. Dalilani. Oh, dalilani. Ya, dalilani. Kalau banyak? Dalilun. Ini dia. Ini banyaknya. Dilalah. Oh, dilalah. Dilalah. Dia jamak taksir. Dalilun, dalilani, dilalah. Dalilun, dalilani, dalilani, dilalah. dilalah. Ini dia. Ini bentuk satunya ini ya. Dalilun. Kalau satu dalilun. Kalau dua dalilani. Dalilani. Kalau banyak Dilalah. dilalah. Tapi kalau alimun kan sama itu. Kalau duanya Alimani. kalau banyaknya Ulama. jangan dibuat nanti alimun alimani terus dibuat pula ilama nggak mau. Tapi kalau dalilun begitu dia, dalilun dalilani dilalah. Jangan pula nanti dalilun dalilani dulala, jangan. Abang kau itu yang kadang-kadang rumitnya belajar bahasa bahasa Arab. Ada yang arahnya jamak taksirnya begini, ada jamak taksirnya begini. Gitu. Ya, pokoknya berubah dari bentuk tunggal. Berubahnya itu mungkin bertambah, mungkin berkurang. Ya, jadi yang dilalah ya beberapa dalil-dalil maksudnya dari ini, dari hudan. Dalil yaitu dalil kan arti ya dulu populer itu mana dalilnya, masih ingat nggak Pak Tommy sama Pak Bet atau Ibu Sabrina kalau belajar SMP dulu? Apa dalilnya? Biasanya dalil pakai apa itu? Pakai belajar apa kita dulu Pak Bet? Maka Pak dalil ya Ibu. Teringat Ibu Didi, ilmu alam. Mana dalil? Dalil maksud dalil itu adalah pedoman atau petunjuknya. Jadi kalau begitu, kalau datang nanti daripada aku pedoman atau dari dalil-dalil, itu yang tadi itu termasuk tadi menangkap dalil orang yang sedang di tengah laut, menangkap dalil seperti tanaman yang kokoh. Jadi nanti kalau belajar Al-Quran itu, kita lihat mana yang amsal. Misalnya kita percontohan, seperti labah-labah membuat rumah, seperti tanaman tumbuh. Kan itu apa itu? Metaforis atau al-amsal fil Quran. Jadi ada al-amsal fil Quran, diberi dalil mengenai lewat amsal, ada mengenai muamalah, ada pokoknya banyak. Itu yang belum kita sampai kupas begitu. Jadi kalau mau kupas itu, kalau sudah banyak belajar bahasa mudah. Dalil ya. Ini dia. Jadi dalil-dalil seperti ini kan huruf jar. Ini Nawawi ini almarhum. Seperti dalil apa bacanya nih? Kadalili, kadalil, kadalili. Sambung sini. Kadalil. Akli. Ya. Jangan aklu dibaca. Jadi apa gunanya ini? Kenapa dibaca akli? Mudhaf ilaih. Mudhaf. Ya, mudhafun ilaih. Yang mana mudhafnya?
Dalil. 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 Seperti dalil akal. Jadi dalil akal, ini lagi wan. Wal nakli. Banak. Kalau Banak. nakli, kalau Ya. nakli ini apa? Nakal. Ya, nakal itu apa itu? Bukan nakal bahasa kaya, tapi qaf, nakal. Apa itu? Akal. Akal kami. Kalau ini akal, kalau ini nakal. Nakal. Ya, nakal ini itulah Al-Quran sama hadis. Perkataan kami. Enggak, nakal ini Al-Quran sama hadis. Oh. Sama Hudan, sama Hudan. Ya, Al-Quran sama hadis. Kalau akal, tapi akal bukan diakal-akali. Akal yang bisa diterima bersambung dengan nakal. Biasanya akal nakal itu tidak bertentangan tuh. Ya gitu. Iya, misalnya pembagian harta. Kenapa bagi laki-laki dapat 2, kok perempuan dapat sebagian? Kan kata orang nggak cocok, Pak, kata. Oh ya. Nah, coba bawa ke akal sehat. Pembagian harta kan besar bagi laki-laki dari perempuan. Iya, Kak. Kenapa? Karena dia akan memikul biaya. Itu dia akan menanggung jawabi. tanggung jawab. Kalau perempuan kan ditanggung jawabi. Jadi Ya. bukan nggak dapat, dia dapat. Nanti dapatnya dari suaminya yang menanggung jawab dia. Itu makanya laki-laki diberi dia 2 pula, karena dia akan menanggung jawab. Akan cocok jo akal tuh. Itu akal. Nah itu makanya akal yang sehat, nakal yang sehat nggak pernah bertentangan. Kenapa suruh berjamaah? Nah, coba. Supaya aku Kekompakan. Ya, supaya kompak, nampak. Tapi ku berjamaah lain loh. Cekak jalannya. Keluar dari masjid lah kakak. Itu. Kenapa disuruh gosok gigi? Saya bersih. Supaya Sehat. jangan bau, jangan sakit kan itu. Kenapa disuruh tutup aurat? Ya supaya jangan macam-macam, kan itu aja. Jadi gunakan akal dan nakal. Gitu. Untuk kata Allah betul-betul digunakan akal yang sehat, pedomani kepada Al-Quran dan hadis. Kalau seperti itu, hai cucu Adam, hai Bani Adam, kamu akan selamat. Nah, sampailah nanti kepada kesenangan sebenarnya. Kesenangan sebenarnya itulah yang balik seperti nenek moyang dulu tuh. Rupanya setelah ke dunia yang berkesan jadi yang macam-macam. Menderitalah jadinya. Rupanya yang untuk menderita itu makanya yang jelas kalau orang yang sudah bagus bismillah. Ya. Jadi kalau demikian di sini pelajarannya ini yang perlu kita dalam-dalami. Apa hudan? Di sini hudan disebutkan adalah dalil akli wa dalilun nakli. Berarti itu yang hudan itu ada di situ ya. Iya. Tapi kadang-kadang karena didorong oleh apa? Didorong oleh keinginan-keinginan lebih dominan, maka hudannya nggak begitu berfungsi. Akalnya ditundukkan oleh nafsunya. Malah nakalnya pun dirubah-rubah. Itu jadinya. Ya kalau dirubah-rubah menderita. Terus apa? Jadi ini yang kita dalami sekarang. Nah, coba kalau kita buka Al-Quran, mau cari apa kita hudannya?
Nah, ini dia. Misalnya ada di situ siapa yang ingin mencintai Allah, cintailah aku, kata Rasul. Kalau mencintai Rasul itu yang sebenarnya dicintai apanya? Ajarannya. Nah, ajaran. Tapi banyak orang yang difokuskannya pakaiannya, postur tubuhnya, gitu. Janggutnya. Macam-macam. Ya, iya semuanya kan katanya itu sudah contoh, iya. Tapi yang sangat dominan adalah apa sih sebenarnya inti ajaran itu? Itu yang didalami. Ya, itu makanya ada panduan. Kata teman saya dulu, memang di Islam katanya, ini karena dia ahli komunikasi mungkin. Bagaimana Pak? Saya bilang, memang kuat dia caranya untuk menyatukan orang. Macam mana katanya? Macam mana saya kata? Ya misalnya sholat berjamaah, itu kan yang dekat-dekat rumah, tetap berjamaah dia. Kan kuat dia katanya. 5 waktu itu katanya. Kalau enggak di tempat lain dia berjamaah kuat. Terus ada lagi Jumat katanya. Terus ada Jumat lagi itu lebih luas. Terus ada lagi apa katanya? Idul Fitri, Idul Adha. Terus ada lagi naik haji katanya. Kan kuat. Tapi ini enggak, sayangnya enggak dimanfaatkan jadinya. Yang ada hanyalah itu yang kenyataan. Ada yang mau memamerkan begini, ada begini. Jadi akhirnya pertemuan untuk kompetisi yang enggak sehat itu jadinya. Ya, itu jadinya. Belum lagi doanya. Sebelum tidur bersedekah dulu 60 orang miskin. Bagaimana memberi orang sedekah miskin 60 orang mau tidur? Doakan saudara kita. Allahumma fir. Kalau sudah mendoakan itu kan secara batin ada hubungan. Itu mulai menggunakan akal itu ya. Menggunakan akal untuk membahas nakal. Tapi ini yang sering terputus, ya, terputus jadinya. Hal yang tidak begitu menonjol ditonjol-tonjolkan. Ya, jadi untuk keselamatan kita nih, hudan. Hudan ini itu dibahas. Makanya saya katakan begini lagi kepada pernah waktu kuliah. Kenapa banyak kali hadis Rasulullah mengatakan belum beriman atau belum sempurna iman kalau dia tidak berbuat baik dengan tetangganya. Coba siapa bisa jawab? Saya bilang sama mahasiswa, hampir rata-rata jawab karena tetangga itulah yang tahu dengan kita, Pak. Saya katakan enggak itu. Kenapa ya? Ya kalau karena itu saja kan berarti mengemis juga itu sebenarnya. Ya harap bantuan. Sebenarnya itu sedikit saja maksudnya. Efeknya. Coba siapa yang dapat? Kenapa ada hadisnya itu? Nanti terakhir ada hadisnya begini lagi tuh. Kalau juga dia tidak bisa baik dengan kita, biarlah mati yang memisahkan gitu. Apa isinya sebenarnya? Kenapa belum sempurna iman kalau belum berbuat baik dengan tetangganya? Apa? Siapa bisa jawab? Kalau pakailah akal tuh. Menghilangkan dendam. Iya, kenapa itu dibuat? Masih ke nafsu juga yang dominan, bukan ke Allah. Enggak. Kenapa ada hadisnya paling banyak nanti itu dibaca belum sempurna iman, belum sempurna kalau enggak berbuat baik tetangganya. Terakhir nanti ada itu kalau dia misalnya belum juga mau baik yang kita, misalnya kita sudah baik dia enggak juga baik, biarlah mati yang memisahkannya. Kenapa gitu? Nah, itu payahnya. Sebenarnya kalau kita pakai akal begini, biasanya yang sering bertengkar itu kan orang yang sudah bergaul. Karena pangkal perkelahian itu, perselisihan itu kalau dia sudah bersama. Sudah dekat. Sudah dekat. Makanya dimanapun perumahan, dimanapun kelompokan, kalau yang dengan tetangga kiri kanan muka belakang kurang baiknya kadang-kadang. Yang baiknya sama orang sebelah, yang sebelah lagi.
Karena yang sebelah lagi hanya bertemu di jalan saja. Sementara yang bertemu bersebelahan, penyebabnya sering kurang pengertian, misalnya ada yang menokok dindingnya, ada yang menerompetnya, ada yang memparkirkan mobil, macam-macam. Itu makanya kurang baik. Yang baik yang nggak bersentuhan. Jadi karena orang yang selalu bersentuhan itu akan dia mungkin pangkalnya akan perselisihan, maka Rasulullah mengatakan dengan wahyu hadis itu, makanya harus kita menahan perasaan. Kalau nggak mau orang biar tapi nggak boleh kita bertengkar, biar mati nanti memisahkan. Nah begitu. Tapi kan kajian-kajian itu jarang dibahas orang. Yang bahasnya ayo nang kamu membawa sakit malam bekonya, apa bet pai lain apa ya. Cobalah lihat perumahan-perumahan. Jarang yang antara pasti orang kiri kanan, muka belakang ada yang nggak baik. Yang baiknya ke sudut-sudutnya, Pak B rumah sudut kok elok semua, elok bana semua sudut sebelah. Karena balangnya nggak nampak ada. Kalau dan badake kok nampak balangnya, ada macam-macam lah. Biasanya kalau orang yang sudah berteman itu kan nampak kelemahannya. Ya. Kalau yang nggak nampak kelemahannya sama siapa? Yang jarang bersobok. Lain bersobok tapi nggak dakek mana ada. Nggak tahu karuahnya nggak apa bet. Rupa kalau lah sama lalu karuahnya tahu baunya pun lah tahu. Kalau nyawa waktu bersobok sama itu karuahnya. Jadi kalau begitu mesti ditahan. Masa orang nampak rumah tetangga berkelahi atau enggak bagus, mesti sabar. Cobalah. Waktu dia membangun rumah, kadang-kadang rumah kita kena, waktu dia macam itu. Kalau orang yang enggak dekat dengan kita, tentu aman. Namo sanduk periuk, belangkang-langkang. Lihat, keluarlah apa hadis. Belum beriman. Kalau nggak baik sama tetangganya. Andai kata dia tidak baik, biarlah mati. Jadi sabarlah. Nanti sudah mati baru memisahkan. Jadi nggak boleh bersakitan hati, nggak boleh bertengkar. Kan, coba cari pedoman. Ini kan cerita-cerita kisah masalah pedoman. Pedoman. Jadi kalau sudah dipahami, kenapa bisa begitu? Karena dia betul-betul sudah jadi hamba Allah gitu. Terus ada di sini sedikit lagi, ini uraian Pak Nawawi. Jadi Pak Nawawi ini mengerti dia disebutnya apa sebenarnya hudan itu? Hudan itu dia menggunakan dalil akal dan nakal. Berarti Al-Quran hadis ini adalah akal yang sehat ya, yang rasional ya. Wa inna lisyartiyati. Ini kebahasa dia begini. Apa artinya lisyartiyah? Ini aslinya asyartiyatu, ini masuk wa inna lisyartiyati idghamat fima zaidah. Fima zaidah litakid. Ke bahasa ini. Jadi begini maksudnya. Dan sesungguhnya bagi syartiyah, bagi syarat, ini sini kan imma ini. Jadi asalnya di sini adalah in satu, ma satu. Ya, saya tuliskan dulu di bawah ini dulu. Biar kita lambat-lambat sedikit, tapi itu di bahasa. Ya, di bahasa itu. Ada in. Ini. Ada in ya. Ini huruf syarat namanya. Huruf syarat. In kan in, bukan inna ini, in. Terus ada lagi ditambah ke ma, ditambah ke ma. Mama. Ini. Ada ma. Nih.
sama dengan, nah dibuatlah begini jadinya. Imma. Imma. Gitu jadinya. Inma. Membahas itu dia. Jadi Pak Nawawi mengatakan gini. Mana tadi itu? Ya, ini ya. Nih. Dan sesungguhnya bagi syartiyah, bagi huruf syarat ada di sini innya itu, dimasukkan dianya in syartiyah, idgham. Ini diidghamkan. Kan membacanya fa in ma, fa in. In dulu sini. Dimasukkan, didegramkan dianya in itu pada ma. Ma ini. Ma ini namanya ma yang di sini, ma yang ini. Diirapkan pada ma ini. Ini kan ma-nya adalah ma. Disebutkan ma-nya ma zaidah. Zaidah ini tambahan aja ini, tambahan. Jadi ya zaidah ini tambahan untuk takkid. Jadi ini penegas. Jadi berapa penegasnya di sini kalau gitu? Dua. Dua jadi. Kenapa dua dikasih penegasnya kalau kita baca ayat? Apa maksudnya sebenarnya? Quran hadis. Enggak, kenapa dibuat dua penegasnya? Kan dua penegas ini. Betul. Tauhidnya, Pak. Penting. Sangat penting. Yang isinya apa? Hudan tadi. Enggak. Isinya Pak Bet mungkin bisa jawab. Bang, kok sampai dua di gue tak cie. Manusia tuh ada. Itu jawabnya payah bana. Iya payah bana. Bang kok payahnya orang mengikuti apa kok hudan kok ya? Itulah besok buat waktu dong. Karena didorong oleh keinginan. Itu makanya nenek moyang kita Adam itu dalam surat Toha disebutkan itu. Walam najid indahu azma. Tidak kami dapati dalam diri Adam itu cita-cita yang kuat. Apa itu cita? Apa buktinya tidak didapati cita-cita yang kuat? Dia mendaki kayu, mendaki didekatinya juga pohon itu. Itu makanya kita cucu Adam begitu juga. Lah hebatnya kadang-kadang paham, lah hebatnya pengajian akhirnya terjebak juga. Tagalak Pak Bet nama gagal. Sama-sama awaknya go. Batu mengaku apa awak enggak? Yuk. Pak. Dia sama-sama mengaku lah Wak. Jangan enggak mengaku lah. Karena itu untung Nabi Adam tuh dia taubat. Anak-anak awak betul loh taubat. Jadi jangan sampai nanti meninggal tidak taubat. Itu jadi kajian. Tapi jangan pula diperturutkan godaan setan katanya. Bekola taubat tuh kini buek selalunya. Ya, ajan. Jadi itu maka di sini. Ini Nawawi dari segi bahasa dia mengungkapkan sesungguhnya bagi syartiyah, bagi di sini huruf syarat dimasukkan bisa udghimat di sini adghamat memasukkan dia syartiyah pada mazaidah itu gunanya adalah takkid. Ya, menjadi penegas. Oleh karena itu yang diingatkan kepada kita zuriyah Adam. Mungkin ini makanya kita berusaha terus mempelajari Al-Quran, ya, dipelajari dan berdoa supaya kuat, supaya tetap. Karena itu di sini ditutup paman tabi'a. Ingat siapa yang mengikuti di sini hudaya. Ini tidak hudan lagi. Udah. Ini pakai alif enggak? Iya, Pak. Ini ya-nya ya siapa ini? Ya Allah. Iya. Ya Allah. Allah. Jadi ini nampaknya
yang alif asli yang ya itu sudah begini dia karena ada mendekat apa ini aku. Maka ya yang itu berdiri ke atas dia. Jadi karena itu siapa orang yang mengikut dianya orang hidayahku, artinya menggunakan akal yang sehat mengikuti panduan Al-Quran hadis itu. Ini penerangan keterangannya dibuat oleh Pak Nawawi. Bi anta ammala, bahwa dia mengangan dalil-dalil dengan sebenarnya dan dia mengambil natijah. Ini maksudnya natijah ma'arif. Itu yang saya katakan tadi. Apa isinya, kenapa disuruh oleh Rasulullah tadi tetap berbuat baik dengan tetangga. Carilah, itu bertemu kita natijah inti. Karena sering muncul perpecahan karena sudah berkumpul. Jadi manusia itu kalau sudah berkumpul sering perpecahan. Tapi kalau nggak berkumpul, nggak fitrahnya pula. Sifatnya mesti berkumpul. Tapi syarat berkumpul itu mesti jadi hamba Allah. Kalau enggak nanti cemburu-cemburuan. Karena nampak yang satu pakai maniak gadang, satu enggak. Yang satu pakai baju mewah, satu enggak. Kan gitu. Itu makanya nampak dia mengambil natijah ma'rifah daripadanya. Itu maksudnya ini. Jadi paman tabi'ahudaya, berarti siapa yang betul-betul mengambil, mengangan ini, menta'amul adillah bihaqqiha, dengan haknya yang sebenarnya, dan mengambil inti ma'rifah daripadanya, inilah yang dapatnya. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa cemas atas mereka lagi, karena dia sudah taat. Itu makanya nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa. Tapi perlu takut pengertian bukan dalam psikologi ya. Takut kan misalnya takut anak supaya jangan keluar dari rumah dikasih pagar, itu betul. Dia mengatakan takut itu perlu. Kalau nggak ada takut, nggak ada kemajuan lagi. Ini maksudnya nanti tidak ada lagi di akhirat kecemasan. Di dunia pun sebenarnya kecemasannya itu nggak berlarut ya. Maksudnya di sini ini dikasih terang. Pima yastakbaluhum, pada apa yang akan dihadapi mereka itu. Makanya kita mesti belajar bagaimana kehidupan akhirat itu. Jangan di dunia ini saja yang dipikirkan. Teringat kita bahwa kita akan pengertiannya akan mati, tapi pengertiannya disiapkan ya minal azab, dari azab. Jadi ini pengertiannya maka dibuat tidak ada lagi penderitaan dari azab nanti. Karena dia sudah mempersiapkan mentalnya dari dunia. Dan tidak ada pula, ini diulang lagi, tidak pula mereka bersedih. Sedihnya ini atas ma'fatahum, atas hilangnya. Fata ini artinya hilang ya, dari dunia. Tapi itulah, kalau sudah mau dikatakan hilang dari dunia, sedih dia. Itu mangko ambo kecian, sianan gadang hatinya ke meninggal. Di kecian orang apa ke meninggal mah gadang nanti yuk ke meninggal dan sadang lah tidak sehat tuh coba tunjukkan. Yang taat kepada Allah. Pak Tommy. Ya. Yang betul-betul taat. Betul hamba Allah. Betul-betul. Ya paling nanti orang menceritakan, wah orang pergi jihad, itu mendaftarnya ya. Itu lah kamati bisu aja ya. Jadi dia pada yang dihadapinya dari azab. Awalahum yahzanun, apa yang hilang menyedihkan di dunia, dikatakan orang, ini pendapat lain. Yuqalu fala khaufun alaihim, maka dikatakan orang pula tidak ada cemas atas mereka. Iza zahab, ini dia. Iza zahabal maut, apabila sabah ini kan menyembelih artinya. Menyembelih itu atau akan ditimpa oleh maut. Jadi kalau mati mau datang, dia tidak sedih lagi. Eko jangan ke mati ka datang, penyakit saya datang lah rusuhan apa bet. Iya, Bro. Dia sama-samanya bukan Pak Bet saja, itu sama awak begitulah datang penyakit lah rusuhan.
Itu mangko nan rancak sebenarnya kaji dicari dalam ayat-ayat ko sehingga sanang bana menghadapi itu, maka konsep jelas. Jangan takana di dunia ko saja onde koden lado lah sanang. Kalau itu kesudahnya tia kesudahnya. Nani koko apa nanado lah. Tapi jangan pula anda perlu awak kemati itu lain. Jadi kemari bedo. Ada terlalu kiri, ada terlalu kanan. Walaupun ada ayatnya wasatan, pertengahan, tapi untuk memahami hudan itu kan persoalannya gini dan apa ya. Terus di sini apalagi walahum yazanun, pengertiannya tidak bersedih. Iza atbakat nar, kalau dia sudah nanti menghadapi neraka. Jadi datang nanti neraka, dia tidak sedih lagi karena dia hidupnya sudah bagus. Jadi wazawal, hilanglah takut, terkandunglah di dalam hidupnya keselamatan dari sekalian yang hilang dan sekalian yang menyedihkan. Jadi hilang semua. Yaqtadi wasal, yang menentukan sampai kepada setiap zat dan al-muradat yang dimaksud. Jadi segala yang lemah, segala keinginan, semuanya sudah ini yang dapat. Itu makanya ini sudah adakah ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Biasanya kalau sudah paham betul-betul isi Al-Quran sama hadis, akal yang sehat, maka dia hidup menurut apanya, tidak menurut keadaan orang. Maka dia sudah, itulah yang dibawanya untuk hidup di selamanya di surga itu. Cuma istilahnya masuk surga. Terbayang orang masuk surga pakai pintu, ya karena itu tangkapan baru. Jadi sebenarnya dari dunia ini sudah dipersiapkan mau jadi orang bagus atau tidak. Ya, jadi bapak-bapak ibu, jadi memerlukan apalah ya, memerlukan ya kajian-kajian lah, ya belajar terus. Sampai di sini pelajaran kita, nanti insya Allah disambung lagi ya. Ini UPN ke bawah karena sudah diuraikan di atas. Jadi begitulah peringatan ini untuk kita nih. Kalau Adam dan anak-anaknya kan sudah selesai, ini zuriyahnya nih. Oleh karena itu kita gunakanlah akal nakal ya, dalil akal dan dalil nakal. Tapi akalnya bukan diakal-akali. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa disuruh ya, misalnya jenazah. Coba, kenapa jenazah itu disunatkan misalnya kalau dibungkus, berapa kain kafannya? 3 lapis kan? 3. Coba gunakan akal. Apa itu? Nakal kan 3 lapis. Kalau akal apa itu? Jangan nampak. Ya itu, supaya jangan nampak. Itu ceritanya. Itu yang saya kira. Bang kok disuruh berbuat baik dengan tetangga, belum sempurna iman, Apanya itu akalnya? Karena itu yang paling dekat, yang berpotensi. Berpotensi untuk gaduh. Bukan supaya menolong awak, itu lain loh Pak. Coba apa? Kenapa disuruh berjamaah terus? Pak. Ya. Tapi dikatakan di situ 27 derajat. Jadi kawanku rintang itu panjang saja. Jadi lain berjamaah tapi tidak ada manfaatnya. Tak buat. Gua dari aja ini mau tahu kan? Itu kecil aku jadi. Enggak sealiran dia enggak juga. Malah sudah sembahyang orang itu di sapunya pula sampai kecil aku jadi itu. Sapu saja dah aku kemudik pada manik aja. Ya. Jadi enggak kunjung doh. Apa tuh? Banyak tuh. Cobalah perhatikan. Bamang apa nama ibadah haji itu pun begitu tuh dipelajari. Jadi ada akal, ada nakal, ada akal, ada nakal. Tidak pernah bertentangan tuh. Abang mangko kurban tidak apa itu nama itu?
disuruh itu sekurang-kurangnya itu kan makan daging, makan apa orang. Gitu caranya. Datang kawan beko tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya, kecuali yang sampai takwa kan nampak tuh. Sudah itu dipelajarilah. Bamangku di belakangnya fasolli li rabbik, dan di belakang wanhar, enggak pakai diulang wanhar li rabbik, enggak perlu dituliskan li rabbiknya lagi. Maka ditangkap dia orang. Jadi kalau bagi materiku ikhlas enggak ikhlas orang, aladu manfaat orang di orang menerima. Kan itu. Tapi kalau sholat itu mesti enggak ada manfaat bagi orang tuh, sholatnya enggak ada manfaat. Jadi ditekankan bana mesti dari nyobana. Jadi sangat, makanya saya kalau kuliah mahasiswa di UIN, saya katakan, kalian kuliah agama mesti santai-santai yang berpikir kok. Kalau enggak pun tak kuliah membuat kursi sekalian, membuat kursi, menjahit, membuat peladang. Enggak perlu buat membuat terapung. Iya, enggak perlu buat pikir-pikir hebatnya lah. Ya, kalau orang agama kurang tinggi memang orang filosof. Tapi dia filosof lelai. Bamangku dibawa orang supaya berfilsafat. Saya bisa jawab itu. Nan membuat awak senangku pemikiran. Kalau pemikiran itu lancar, itulah senang. Kalau pemikiran tidak lancar, itu mampu terani ayo. Banyak orang mengambil punya orang, banyak itulah kan dia pemikiran tidak lancar. Kalau pemikiran lancar, tidak ada. Jadi yang paling berharga di manusia adalah berpikir yang bagus, ya. Lah sampai sih pengajian kita panjang kajinya nanti tadi ya buat. Ya, mari berdoa. Doa kan disebut, doa itu adalah senjata orang mukmin. Maksud doa itu supaya awak tidak sombong. Berarti ada nama kuasa tadi. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ilal liqa. Assalam. Ma'assalamah. Bu Didi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang nih. Operator Tekalo. Kurma makan. Operator Pasuanam. Kurma makan tuh Pak Bet. Iya Pak, iya Bu. Insyaallah Pak Bet. Coba Pak Bet, kenapa puasa 6 itu hampir semasa? Coba, kata orang tidak dikaji turun. Siapa yang puasa 6 berarti adalah puasa semasa. Sebab dalam-dalami jawab pengenal. 10 Paham kali aku disuruh. 10 kali 10 tambah 6 kali 10. Setahun jadinya. Itu kan kali-kali between dan sini asal itu. Isinya lebih banyak. Lebih banyak. Amat harus lebih banyak itu doh, Bang aku semasa jadi. Iko kan kali-kali apa yo panjang lebih orang. Iya. Jadi Mbak jawabnya Pak. Bangku anak mari dianggap jadi setahun ya. Iya, bangku kecil semasa. Bukanlah setahun kecilnya lah, semasa. Semasa ya. Dan semasa beda-beda. Tidak, maksudnya kalau lah saudara itu puasa awak 6 hari lain dengan harapan supaya kebiasaan puasa itu laki itu sebenarnya. Oh iya. Iya, enggak ada Rasulullah gitu itu cobalah apa kadang-kadang. Jadi kalau lagi bawa tarik berarti semuanya puasa tarik yang itu. Ya itu seharusnya. Iko, iya memang tidak kunjung orang. Iko nan dari apa kok tidak kunjung ada natijah tuh ya, mengambil natijahnya. Iko tidak ditanya warajus apisnya lagi. Kalau S3. Lah warajus apis babet dia. Pijan beko, apalah paham ketua nak sembahyang lah itu lain kajinya. Lah orang ada rayu kah?
Ya Pak, Hmm. kenapa kelas Merayo tuh? Operator radio. Iya. Operator Waktu untuk itu Nggak inyo Waktu itu- lah panik mah. Nyoba jalan Iya. terus mulai pulang ke kampung, mulai dari apa. Surabaya. Lah, Dari Surabaya, Lah, dari Madura. Dari ah, Madura balik ke Jogja. ya iko alun ado lain dan ndak salamu ko. Sebelum tu nyo lah ke Makassar lah ke mah. Lah jo kecilan mah. Lai katalog badan lai ko. Itu Ya yang safari sebelumnya Ramadan. nyo malaki apa tu lah ke daerah-daerahnya. Bersafari Ramadan. Iya. Safari Rayo deh Pak. Hah? Safari Rayo deh. Ya, itu mangkonya mengenai takbir tu betul loh. Kan Hmm. Allahu Akbar di surat wal tukabbirullah ala mahadakum. Kamu agungkanlah. Ya. Sabananya itu inti itu. Kalau lah bisa mengakui bahwa Allah lebih besar dari alam, Allah duduk kaji itu. Itu kan indah lagu takbir itu nama jadi. Di waktu Idul Fitri Anda mau sampaikan. Hah? Waktu Idul Fitri mau jadi protokol salat Id mau sampaikan kenapa walillahil ham. Biasanya alhamdulillah. Kenapa dia waktu bertakbir walillahil ham? Majak jali ustaznya kamu. Iko kalau takbir kan Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Tiba di Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Bedanya alhamdulillah dengan walillahil hamd. Macam cali ustaz tu ya. Itu jali ustaznya kamu. Iko jajan gua katip logo katanya. Jadi kalau lah bisa walillahil hamd lah rancak tuh. Cuma ndak ucapannya dah. pemahamannya ya Pak. Ya, kini walillahil hamd atau wali alham. Kan sebenarnya memang walillahil hamd. Iya. Tapi kenyataannya apa? Lillahi. Kan walillahil hamdu. Kan aslinya kan Hamdu. alhamdulillah. Kalau walillahil hamdu mubtada khabar tuh apa tuh? Walillahil Ma mubtadanya tuh kalau walillahil hamd. hamdu mubtada. Khabarnya? Lillah khabar. Berarti kan didahulukan khabar Iya, daripada ananya. Mubtada. Daripada mubtada. mubtada. Kalau alhamdulillah ma mubtadanya. Alhamdulillah. Ma khabar. Kabarnya lillah. Berbeda tuh. Bang kau sampai keluar kata-kata walillahil hamd. Yulai sebenarnya hanya milik Allah lah segala puji nikmat. Iya. Karena dia sudah puasa. Tapi kenyataannya Sawaun alaihim. enggak. Kenyataannya wali ditakan linya. Iya. Apa arti kalau ditakan walinya? Walilham. Wali. Walillah. Bagiku pujaanku. Itu. Itu mangko disuruhnya puasa 6 kalau kok lai laki ya barang dan sebulan kok. Iya. Suruhlah puasa Senin Kamis. Tapi kawanku nantakana dinyo aponyo nyo, pahalonyo. Jadi ilmu tuan guru tu banyak mau sampaikan tu, mau dakwahkan tu. Jadi apa kan jadi protokol di malam tarawih. Kece ustaznya, mari kita berimpak. Jadi sudah tu mau sampaikan. Amang ko disuruh dia ustaz tadi berimpak wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kalau dicari ayatnya katakan didulukan apanya tu infaknya baru Yumpik. yunfiknya kan. Didulukan rezeki dulu. Rezekinya daripada yunfiknya ya. Padahal ayat sebelumnya kan fil mudhari'nya dulu. Itu karena menurut guru ama sadar orang kepada Allah baru punya berimpak. Kalau tidak sadar berimpak juga tapi tidak ada artinya. Macam cari lu ustaz boleh.
Itu pengajian, ada ustaz panjang mana aku sekurang 2 ustaz malam gue juga. Mama kau di atas ilmu darinya dulu ya. Iya, mau baca nanti akhirnya kan di apa tadi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Terus Iya. wa yuqimuna shalah. Tiba dari sakit. Wa mimma razaqna dulu. Iya, aku didahulukan. Itu bukan sembarangan, itu bukan begitu adanya. Ada tujuan dari Allah itu. Sudah tahu enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Orang diam saja. Kalau belum tahu, menurut guru Ambo, itu orang yang sadar kepada Allah yang orang mau berinfak. Enyo ustaz tu kau lihat nyo. Ndak, nyo tahu ilmu dari jamaah nak lo tahu ilmu dari dah. Iya. Wabil akhirati cie, wabil akhirati cie. Kan dua tuh. Wabil razaqna cie, sudah itu wabil akhirati. Iya, wabil akhirati yakinun. Karena kalau ndak yakin orang akhirat, payah juga di dunia aku. Awak mangko betetea di dunia aku kan ndak dipercaya akhirat. Iya. Mana lebih cewek enggak? Itu. Yo hudan memahami hudan ko Pak Tom. Tunan hudan tu. Maka diingatkan kanak cucu. Ingat ya hudan den. Rupanya kami bahasa Tapanuli ndak hudan nak kena hudon. Hudon tu artinya periu apa Ben? Iya. Tapi dicari kawan Ambo yang mengaji dia apa itu di Tangerang tuh, memang bantuannya fokus ke tahfiz sama tahsin tuh nampaknya ya guru. Ya, Itu yang menjadi. Ya enggak ada untuk tahap pertama enggak ada. Iya. Tapi kalau nak berajanya, tapi lagi cendera. Al ulama itu ujar-ujar saja ya. Al ulama la ya'lamul qawaid. Itu orang kawaid nambah bagi al ulama la ya'lamul qawaid kal baiti alal bancahi. Iya. Orang alim yang tidak mengerti ilmu kawaid bahasa, maka seperti rumah di atas banca. Ya, di atas banca. Kalau rumah di atas banca, apa kira-kira Ibu Sabrina? Goyang, Pak. Ya, lalu pedas. Ya, kalau goyang-goyang enggak ada. 2 bulan berikut nan dari belakang teliang ke bawah. Iya. Ambing ya, rombang ambing. 6 bulan berikut nan mukola teliang. Jadi kan kawan Ambo itu mengecek contohnya alazi tabacu alazina berdoa kan gitu katanya. Itu mengecekan tahu enggak penasbiran kenapa alazi dikatakan salah kalau tabacu alazina. Alazi itu bentuk mufradnya. Kalau nyo berdua dan berkata laki-laki alazaini. Kalau nyo banyak laki-laki baru alazina. Al-Quran mengatakan satu, apa coba banyak itu buku jadi salah nyo. Diamlah nyo. Yang mana lah mantap Pak Bet. Yang mana lah banyak menurun kaji pada banyak ke Pak Bet. Cuma ditanyanya kalau baraju sepis saya tidak bisa mau jawab. Amun nak habis-habis itu enggak jawab. Iya. Pagarahan nih yo. Kalau kini Quran lah banyak. Quran lah dicetak. Quran lah dicetak orang, Joame dicetak orang gini, Pak. Iya. Dulu para hupasko meninggal, penghafalku meninggal dulu. Iya. Adik banyak meninggal. Maka diabadikanlah. Bulunya kan memang di Karteka, di pelepah kurma, kini rintang itu panjang so. Jadi nan isi itu nan nampak dan awak haus mah. Ambo ingin bana kadang-kadang mau. Kenapa ini diletakkan di surat ini? Kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi beko kecil orang kamu nyo peragu mah. Enggak meragu dong. Namanya mencari ilmu. Jadi kamu kadang-kadang berpikir habis itu habis bacaan atau habis paham kan gitu ya guru. Boleh enggak jangan awak larang. Silakan habis awak. Iya. Tapi itu maksudnya supaya mengertilah beko sunan mengerti apa kenapa gini diungkapkan sini, kenapa begini ini, kenapa ini diletakkan di sini, kenapa begini. Sudahlah Allah nanti kalau dikisahkan sudahlah Allah begitu tahunya itu udah jadi obar aja Wak.
Tapi amo fikir-fikir mah ya karena bahasa aku agak paling rumit, makanya enggak kurang dengan mari. Makanya kalau untuk tahfiz sama tahsin itu kan asal rajin orang maksudnya kan rasanya enggak terlalu lama gitu. Ya itu mah kok seenaknya orang sudah ada dalam Iya. ayat begini, sudah ada dalam ayat begini, tapi entah yuk kesinan maksudnya tidak. Makanya Iya. bagi kan ada warka'u wasjudu, kan ada warka'u marrokiin. Iya. Nah, sebenarnya aslinya apa tuh? Aslinya Rukulah kamu bersama orang sujud. patuh asli harusnya. Enggak kesinan dong. Itu dikhususkan pertama ke orang Yahudinya nak mau ruku ada, nak mau sujud. Kalau awal lah Iya. kok. Oh, Nyu cek di angku-angkuannya kepalanya di dinding ratapan. Iya. Bang kota katu kalian ruku lah. Sujud lah. Nyu ndak anggu-anggu este tak aku. Iya. Datang Ustadz ngeceknya, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita ruku bersama orang ruku. Ini lah ibu-ibu kalau rukunya. Nah kan dia nggak ngertinya. Nah itu maksud awal. Iya sama Japo mah dulu ada di masjid ambo. Pak Ustaz bulan puasa jangan berang-berang je jemaah aku salat puasa je kaji orang nak kamu saji orang solat orang puasa mah. Hendak puasa tu orang di pasar raya katanya. Sama upacara bendera betul loh. Upacara bendera itu kalau namanya mengisi itu kan berangnya terik ke kepala kantua. Ya. Absen pagi itu kan bari. Jadi Ya. kece awak ko lah sama ke bos lindik ko orang sangka kan. Batu pak mau ke bos lindik ko banyak. Ya nang ke bos lindik ko kabaunan di sawah tu nang kena landik taruhnya. His yang dilapi-lapian. Sementara kabaunan lape itu biasanya. Iya. Bebas ya. Ya bebas. Makanya kalau orang-orang di dalam ko ilmunya ditambah lah, jangan dikata-katain. Iya. Jadi merah je lah. Ya lah. Jadi kalau mau jadi protokol tu mengatakan ibu-ibu baca Quran kata Pak Ustaz. Ibu mulailah baca Quran. Baca Quran tu maksudnya yo mengerti Quran lah. Kalau tidak yakinlah sampai kiamat kan hari-hari ada Ustaz tu sekali setahun mencari Ustaz kamu. Ada es krim apa jadi protokol aja. Iya, naknya jam itu sudah pandai kita baca Quran, usahawan lain baca mengerti. Untuk baca mengerti itu kosar caranya. Sekurangnya lihat terjemahan. Jadi itu apanya. Ya, sehingga sekolah kita tutup saja lah konya minta lo manyo 8 Mei. Latihan. Lagi nikmat istirahat. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat.